Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai landasan sosial budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama Muhammad Raihan Bagaskara dengan NIM 13-2020-018. Yang kedua ada Fridia Mariasari dengan NIM 13-2020-019. Lalu ada Mutiara Cahya Novelariwanti dengan NIM 13-2020-020. Lalu ada Esther Caroline dengan NIM 13-2020-021. Lalu ada Fiorella dengan NIM 13-2020-022. Lalu ada Age Dwi Cantika dengan NIM 13-2020-023. Selanjutnya Dian Areza Latif dengan NIM 13-2020-024. Yang terakhir ada Nur Halimah dengan NIM 13-2020-025. Saya akan menjelaskan mengenai landasan sosial budaya. Sosial budaya berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat dan berkaitan dengan perkembangan zaman. Dan dari sini dapat terciptanya sebuah proses modernisasi. Adapun dampak dari modernisasi tersebut baik positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya, yaitu diperolehnya kemudahan dalam berkomunikasi dan transformasi. Namun di samping itu, banyak juga muncul problema yang kompleks yang bersifat personal maupun sosial. Kondisi tersebut sangat kondusif bagi berkembangnya masalah-masalah pribadi dan sosial yang terekspresikan dalam suasana psikologis yang kurang nyaman. Problema tersebut meliputi 1. Ketegangan fisik dan psikis. Yang kedua, kehidupan yang rumit. Yang ketiga, problemanya yaitu kekhawatiran dan cemas. Lalu, makin tidak manusiawinya hubungan antar individu. Yang kelima, rasa tersaingi dari anggota lain. 6. Renggangnya hubungan keluarga. 7. Terjadinya penyimpangan moral dan sistem nilai. 8. Hilangnya identitas diri. A. Perubahan konstelasi keluarga. Retaknya hubungan keluarga, adanya perceraian dan kecenderungan pola orang tua tunggal dalam keluarga. Anak diasuh oleh orang lain, dan ada pun beberapa masalah lain yang menerpa keluarga, yaitu pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan berkomunikasi dengan anak. Ketidakberfungsinya keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi kehidupan moralitas anak akan menjadi broken home. Melakukan kenakalan remaja, kekerasan, dan tindakan kriminal. Pesatnya arus globalisasi mengecilkan keutuhan keluarga, yang menyebabkan hubungan orang tua dan anak semakin longgar, karena kesibukan masing-masing yang menyebabkan kesepian dan tidak mendapat kasih sayang. Kehidupan keluarga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, bangsa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memelihara keharmonisan dan keutuhan keluarga. Ada yaitu faktor internal atau dalam keluarga itu sendiri. Seperti yang diutarakan Jawa Dahlan, rasa cinta dalam setiap tingkah laku setiap anggota keluarga yang tanpa pamrih akan dirasakan anak sebagai contoh atau teladan yang baik dari orang tuanya. Keluarga yang seperti ini akan memperhatikan pamornya, sehingga anak akan merasa aman hidup bersama orang tuanya yang berwibawa. Keluarga memiliki fungsi-fungsinya. Yang pertama, seperti fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi,
fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan terakhir fungsi pembinaan keluarga. Keluarga yang fungsional atau normal itu memiliki ciri-ciri seperti saling memperhatikan dan mencintai, bersikap terbuka dan jujur. Orang tuanya mau mendengarkan anaknya, ada sharing masalah antara anggota keluarga, mampu berjuang mengatasi masalah kehidupannya, saling menyesuaikan diri. Terus orang tua mengayomi atau melindungi anak, berkomunikasi agar anggota berlangsung dengan baik. Keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oh ya, sebelumnya jika keluarga yang melakukan fungsi-fungsi di atas itu akan mengalami perkembangan situasi kehidupan yang baik, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada lainnya yaitu keluarga yang disfungsional atau tidak normal, memiliki tanda-tanda seperti adanya pengekangan, dorongan, dan penindasan perasaan, dan kurang adanya kehangatan, persahabatan, penuh kemurungan dan kesedihan, dan yang terakhir kurang beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Keluarga yang mengalami disfungsional ini biasanya kesulitan untuk mencari jalan keluar jika dia tidak mencari bantuan di luar. B. Perkembangan pendidikan. Demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi dalam bidang kehidupan, terutama yaitu bidang pendidikan. Hal itu menyebabkan adanya kesempatan terbuka, memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, ekonomi. Bahkan itu bisa menimbulkan perkembangan pendidikan. Dalam falsafah pengembangan, biasanya program pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang pendidikan tampak dari 3 arah, yaitu arah meninggi, arah meluas, dan arah mendalam. Yang pertama, arah meninggi. Arah ini menimbulkan kebutuhan bimbingan murid-murid untuk memiliki kelanjutan sekolah yang paling tepat dan menilai kemampuan murid apakah dia tepat untuk melanjutkan pelajaran atau tidak. Yang kedua, arah meluas. Arah ini menimbulkan kebutuhan bimbingan untuk memilih jurusan yang khusus dan memilih bidang studi yang tepat bagi setiap muridnya. Yang ketiga, yaitu arah mendalam. Arah ini tampak dalam perkembangannya, yaitu ruang lingkup dan keragaman disertai dengan perubahan tingkat kerumitan dalam tiap bidang studi. Hal ini sering menimbulkan masalah bagi murid untuk mendalami setiap bidang studi dengan tekun. Semua ini menimbulkan akibat setiap murid memerlukan perhatian yang individual. Bisa kita lihat ada beberapa perubahan dalam dunia kerja. Yang pertama, semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan. Di zaman sekarang, keterampilan itu dalam dunia kerja sangatlah penting. Ketika seseorang tidak memiliki keterampilan, maka dia sangat sulit untuk mendapatkan kerjaan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kebutuhan terhadap para pekerja. Di era zaman sekarang kebutuhan juga sangat dibutuhkan. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ketika kita memulai suatu perusahaan untuk para pekerja. Yang ketiga ada berkembangnya berbagai jenis pekerjaan. Di zaman sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang banyak diminati oleh para orang-orang
banyak juga jenis-jenis pekerjaan yang baru diciptakan atau memang sudah lama diciptakan dan menjadi banyak yang diinginkan oleh orang-orang. Terus ada berkembangnya perindustrian di berbagai daerah. Kini setiap daerah pasti memiliki sebuah perusahaan atau pabrik ternama di setiap daerahnya. Mungkin contohnya seperti di kota saya, di Lampung. Lampung itu memiliki sebuah perusahaan namanya PT GGP. Itu adalah PT Nanas. Ada susu juga, pokoknya PT tersebut itu adalah PT terbesar se-Asia. Dan letaknya sekarang ada di Lampung Tengah. Terus ada juga berbagai jenis pekerjaan yang baru, seperti saya bilang, banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan. Seperti mungkin kita bisa ambil contoh dari internet. Sekarang banyak sekali konten kreator yang misalnya contoh dari media sosial kita bisa mengambil konten kreator YouTube. Sekarang siapa yang tidak tahu tentang YouTube? Semua orang mencari duit melalui YouTube. Terus yang terakhir ada semakin bertambahnya jumlah pekerja. Jumlah pekerja saat ini semakin banyaknya, terkadang banyak juga yang tertolak sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Karena sebab itu mungkin lebih diperbanyak lagi perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat bisnis yang lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan kota metropolitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang buruk di pertumbuhan abad 21, terutama di kota-kota berkembang. Di sini kami kelompok ini akan mengambil contoh dari kota Jakarta. Yang pertama itu dampaknya migran. Migran itu adalah orang yang dari desa pindah ke kota untuk mengadu nasib. Bisa kita lihat sekarang banyak orang-orang dari desa berpikiran bahwa ketika dia pergi ke Jakarta, ke kota-kota besar, dia berpikir bahwa hidupnya akan layak. Dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan perekonomian keluarganya di desa akan semakin bagus. Sebenarnya itu pemikiran yang ada yang salah juga. Karena kenapa? Ketika dia pergi ke Jakarta, lalu dia berpikir bahwa ketika dia ke Jakarta nasibnya akan berubah, belum tentu benar. Karena mencari pekerjaan di Jakarta dengan biaya hidup yang tinggi, itu juga sangat susah. Makanya kenapa kebanyakan sekarang yang dari desa pergi ke Jakarta kebanyakan, mohon maaf, menjadi pengemis atau pengamen, atau jika dia beruntung dan dia memiliki usaha yang baik, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun kebanyakan yang dari desa pergi ke kota-kota besar, jika dia tidak memiliki keterampilan yang baik dan juga ijazah, dia akan mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Lalu kedua, ada banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang menjadi masalah serius. Bisa kita lihat sekarang, apalagi di era pandemi ini, banyak sekali pengangguran. Dan kemiskinan itu menjadi topik utama di negeri ini. Bisa kita lihat mungkin lebih banyak kemiskinan daripada kerja yang lebih memadai. Makanya dari itu banyak pengangguran-pengangguran yang ada di negeri ini, terutama anak-anak muda. Yang setelah kuliah, dia bingung ingin bekerja di mana. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja murah yang tidak memiliki keterampilan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita tidak memiliki keterampilan, tetapi kita ingin bekerja, contohnya ketika kita tidak memiliki keterampilan, tetapi kita ingin menjadi staf di sebuah kantor, tapi kita tidak mengerti, misalnya kita tidak mengerti tentang teknologi internet, tapi kita ingin sekali bekerja di kantor. Itu sangat tidak mungkin sih menurut saya, karena untuk bekerja di staf kantor saja yang paling rendah, paling tidak dia harus bisa menguasai teknologi komputer.
dan itu bisa disebut memiliki keterampilan. Lalu yang keempat, pemukiman Jakarta pada abad 21 memiliki perubahan terburuk di dunia. Ya bisa kita bilang Jakarta sangat padat sekali, bahkan bisa samping kiri kanan itu lagi lahan-lahan, melainkan rumah ketemu rumah seperti saling membelakangi, rumah ketemu rumah, dan itu membuat kepadatan penduduk yang menjadi pemukiman warga yang padat sekali penduduk itu terutama ada di Jakarta. Terus yang kelima ada masalah fasilitas air bersih. Di Jakarta itu sangat susah sekali mendapatkan air bersih. Mungkin jika ia ingin mendapatkan air bersih, mereka harus pakai PAM. Dan PAM itu kan bayar per bulan. Jadi kalau sumur-sumur itu bisa dikatakan mereka airnya kurang bersih. Karena kenapa? Karena mereka sumur-sumur kebanyakan sudah tercampur dengan limbah-limbah pabrik yang ada di Jakarta. Dan juga mungkin jika banjir terjadi di Jakarta, itu bisa membuat air bersih itu sangat langka sekali karena banjir kan akan surut ke tanah. Air yang kita dapatkan dari sumur itu bisa bercampur. Soalnya saya dulu pernah pengalaman, saya tinggal di Bekasi dan saya pernah terdampak banjir. Ya, sangat susah sekali mendapatkan air bersih kalau kita tidak membeli. Air pun sekarang di Jakarta kalau bisa membeli, jika ingin mendapatkan fasilitas air yang bersih. Lalu yang terakhir, Bank Dunia memperkirakan bahwa tahun 2020 setiap tahunnya tidak kurang dari 5 juta anak akan meninggal akibat lingkungan buruk. Yang saya bilang seperti tadi, salah satunya ialah penggunaan air bersih. Itu sangat susah, air bersih, lalu makanan yang tidak bergizi yang dia dapatkan dari orang tuanya. Bisa juga lingkungan yang tidak buruk, ya seperti tadi, pemukiman yang sangat padat. Ada satu daerah di Jakarta, saya lupa namanya apa, di situ saking padatnya penduduk, dia tidak bisa setiap hari merasakan sinar matahari. Karena saking padatnya genteng, ketemu genteng, jadi dia tidak mendapatkan sinar matahari. Ketika dia ingin merasakan sinar matahari, dia harus keluar jauh ke depan gang untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, sinar matahari kan sangat penting bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu, banyak anak yang meninggal karena lingkungan yang buruk. Oke, bisa slide berikutnya. Ini kami menampilkan contoh perkembangan kota metropolis yang dahulu. Ini kami ambil kota Jakarta, di sini adalah Bundaran HI. Bisa kita lihat ini adalah kota Jakarta sekitar 1980 sampai 1982. Masih seperti ini keadaannya, gedung masih ada satu, dan sekitarnya masih ada yang lahan-lahan belum dipenuhi oleh padatnya penduduk. Slide selanjutnya. Nah, ini juga kendaraan di Jakarta pada zaman dulu, masih sekitar tahun 1900-an, mereka masih menggunakan becak, alat transportasi becak, sepeda, bahkan masih ada yang berjalan kaki. Di sini belum bisa kita lihat udara-udara yang kotor, yang pokoknya masih padat penduduk, di sini masih menggunakan alat transportasi becak. Belum ada mobil yang banyak, mereka rata-rata masih menggunakan becak. Slide berikutnya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama bisa kita lihat ada gambar Monas. Di sekitar Monas ini masih banyak lahan-lahan kosong. Bisa kita lihat ada adik kecil yang masih bermain layangan di sekitar Monas. Lalu di sebelahnya ini jalanan dari kota Jakarta diambil dari atas. Masih sangat masih mobilnya belum padat, belum merasakan, mungkin mereka belum merasakan rasanya macet yang sangat luar biasa di kota Jakarta. Ini masih sangat lenggang sekali, mobil masih jauh-jauhan, motor belum sangat padat lah. Nah, ini kita menampilkan foto metropolitan zaman sekarang. Mungkin yang sebelah kiri ini adalah gambar yang tadi yang zaman dulu, dan sebelah kanannya ini adalah kota Jakarta yang zaman sekarang. Nah, yang zaman dulu ini masih
di jalanan masih belum macet, mereka masih menggunakan mobil yang belum mewah bisa dikatakan untuk saat ini. Dan zaman dulu mereka masih menggunakan angkutan umum untuk kemana-mana. Dan sekarang, yang zaman sekarang di gambar sebelah kanan, bisa kita lihat gedung sudah ada di mana-mana, tidak ada lagi lahan, tidak ada lagi mungkin taman yang sedikit, ini semuanya gedung. Samping kiri kanan kita udah bisa melihat gedung. Kita keluar ke depan udah melihat gedung, kita ke belakang bisa melihat gedung. Dan jalanannya juga sudah berbeda sama yang digambar sebelah kiri. Jalanan kanan sudah sangat bagus karena perkembangan zaman yang ada, mereka memperbaiki jalan agar lebih bagus lagi. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebelumnya ada gambar Monas dan seorang adik kecil yang sedang bermain layangan. Kini Monas yang digambar sebelah kiri sudah tidak ada lagi adik yang bermain layangan karena semuanya sudah ditutupi. Monas sudah berdiri dengan baik, maksudnya bangunannya sudah bagus, sekitarnya sudah ditumbuhi dengan tanaman-tanaman, dan Monas ini dikelilingi oleh gedung-gedung yang ada di Jakarta. Terus yang di sebelah kanannya bisa kita lihat ini macetnya kota Jakarta setiap hari dengan banyak angkutan umum dan angkutan mobil-mobil pribadi serta motor yang mungkin nggak tahu tujuannya kemana dan mereka memenuhi jalanan kota Jakarta setiap hari. Ini bisa kita lihat di gambarnya sedikit. Ini di jalanan kota kota Bundaran HI. Baik, selanjutnya. Jika tadi kita membahas tentang anak kecil yang banyak meninggal karena lingkungan yang tidak memadai, hanya di Indonesia, tetapi di Amerika anak gangguan jiwa itu menjakiti satu dan orang atau 25%. Di Inggris juga ada mencapai angka 20%. Sedangkan di Jakarta sendiri, salah satu dari 5 orang, jelasnya dari 8,7 penduduk Jakarta, yaitu 1,74 juta menderita gangguan jiwa. Ya karena apa? Karena tadi lingkungan yang tidak memadai, pekerjaan yang tidak ia inginkan tidak dapatkan, sehingga mungkin membuat dia merasa sedih mungkin bisa mencapai depresi hingga gangguan jiwa. Banyak faktor-faktor yang membuat mereka gangguan jiwa. Lalu di sini ada dari Dr. Yumansa Idris mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia menduduki urutan kedua setelah penyakit menular. Menurut dia, 1 dari 1.000 penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa ringan, seperti cemas, gelisah, dan depresi. Depresi merupakan fenomena psikologi individu yang menunjukkan karakteristik selalu merasa sedih, bersikap dingin, kurang memiliki perhatian terhadap lingkungan, dan pesimistik. Biasanya juga orang depresi itu merasa bahwa dia tuh nggak berguna. Banyak contoh-contoh orang depresi bisa kita lihat jika kita memiliki teman yang jarang bersosialisasi atau mungkin dia selalu merasa sedih, mungkin bisa kita lihat dia mengalami depresi. Di sini saya akan bahas tentang faktor pemicu dan gejala gangguan jiwa. Faktor pemicunya yang pertama adalah perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala gangguan jiwanya ialah kesulitan menyesuaikan diri. Kenapa dia kesulitan menyesuaikan diri lalu menjadi faktor pemicunya perubahan sosial yang sangat cepat? Mungkin ketika zaman sekarang pasti setiap orang memiliki handphone, smartphone, bisa dibilang apalagi kalangan anak remaja. Ketika seorang anak ini tidak memiliki uang atau kurang mampu dalam membeli smartphone, dia susah untuk menyesuaikan diri kepada teman-temannya. Mungkin ketika temannya sedang bermain game, contoh seorang anak laki-laki bersama teman-temannya laki-laki,
pasti mereka main game. Tetapi anak ini tidak mempunyai smartphone untuk ikut main game bersama teman-temannya. Pasti di sini dia merasakan kesulitan dalam menyesuaikan diri. Ketika temannya bermain game, dia tidak, dia hanya melihat temannya bermain game, dan rasanya dia ingin sekali main game. Tetapi dia tidak mempunyai smartphone untuk ikut bersama temannya bermain. Lalu kedua ada kesenjangan antara tujuan yang ditentukan oleh budaya dengan cara-cara yang telah tersedia untuk mencapainya. Gejala gangguannya persaingan antar individu, saling curiga, ketidakberdayaan, keterasingan, dan pengucilan sosial. Dari gejala ini yang ingin ambil yang saling curiga. Mungkin kita juga pernah saling curiga, contoh ke teman terdekat, entah itu apa masalahnya, setiap orang pasti pernah curiga. Dan itu yang membuat kesenjangan hubungan kita dengan teman kita. Seharusnya kita menjadi teman yang akrab karena saling curiga itu membuat kita kesenjangan bersama kita. Yang ketiga ada heterogenitas kehidupan. Gejala gangguan jiwanya secara naluriah memunculkan gangguan kriminal dari kelompok warga yang terabaikan. Yang kedua, kelompok marginal seperti para penganggur dapat menjadi sumber ketegangan dan kecemasan bagi kelompok warga yang baik-baik. Yang keempat, kepadatan penduduk yang terus meningkat. Gejala gangguan jiwanya mempertajam kompetisi yang berkepanjangan, berkembangnya perilaku agresif karena sistem saraf manusia terangsang secara berlebihan. Nah, kenapa di sini dibilangnya gejalanya mempertajam kompetisi yang berkepanjangan dan berkembangnya perilaku agresif? Karena ya tadi kepadatan penduduk itu membuat mereka saling egois. Kenapa mereka ingin saling satu dengan yang lain itu ingin menang sendiri. Misalnya, saking padatnya penduduk ketika tetangga kita menyetel musik di rumahnya, lalu tetangga sebelahnya tidak terima. Jadilah mereka itu mempertajam kompetisi yang berkepanjangan. Mereka jadi berantem, mereka jadi bermusuhan. Karena apa? Karena masalah-masalah utamanya tadi cuma karena yang tetangga satunya itu menyetel musik, tapi tetangganya yang sebelah tidak terima. Itu yang membuat jadi mereka tuh saling mau menangnya sendiri karena saking padatnya lingkungan mereka. Lalu ada perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi di sini kita ambil tentang televisi. Televisi telah menjadi pusat hiburan keluarga. Mungkin sekarang hampir setiap rumah punya televisi. Propaganda atau iklan yang ditayangkan televisi telah mengembangkan sikap konsumerisme di kalangan masyarakat. Sekarang mungkin lebih gampang untuk mengenalkan sebuah produk dari sebuah perusahaan lewat televisi karena hampir setiap orang pasti menonton televisi dan melihat iklan. Kalau zaman dulu mungkin untuk menawarkan sebuah produk mereka harus dari rumah ke rumah atau mungkin mereka harus berdiri di pinggir jalan atau melalui media koran. Kalau sekarang sudah terciptanya teknologi televisi. Dari televisi ini mereka bisa berkomunikasi untuk menawarkan produk-produk yang ingin mereka jualkan. Sehubungan dengan hal tersebut, rangka mengembangkan kemampuannya untuk menilai setiap tayangan yang ditonton secara kritis. Di sini juga ada sekisme dan rasisme. Sekisme merupakan paham yang menggugurkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Rasisme merupakan paham penggunaan ras yang satu dari ras yang lainnya. Jadi seksisme ini seperti bisa dikatakan kayak apa? Mereka tuh saling memuji. Yang rasisme ini saling mengunggulkan ras, saling menerima ras yang satu dengan ras yang lainnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini bisa di sini kita berikan gambar tentang contoh perkembangan teknologi. Nah, zaman dulu mungkin masih menggunakan handphone. Mungkin ada dulu handphone
yang dimiliki setiap warga, baru mereka zaman sekarang mereka bisa punya TV. Mungkin di zaman sekarang juga mereka ada yang bisa memiliki dua-duanya, yaitu handphone dan TV. Ada juga yang bisa baru memiliki handphone tetapi belum memiliki TV, itu pun sebaliknya. Slide berikutnya. Di sini ada penjelasan tentang kesehatan mental. Masalah kesehatan mental di Amerika Serikat ternyata semakin marak. Tidak dapat dihentikan, laporan itu menunjukkan bahwa 10 juta orang Amerika mengalami gangguan jiwa. 2 juta orang mengalami sakit jiwa, 200 orang atau lebih mencoba melakukan bunuh diri. 1,5 juta remaja atau orang dewasa melakukan kejahatan yang serius. 500.000 orang berurusan dengan lembaga-lembaga pengadilan. 9 juta orang kecanduan minuman keras atau alkohol. 1.000 lebih orang menyalahgunakan obat-obatan terlarang. 5,5 juta anak-anak dan orang dewasa mengalami gangguan emosional. Di sini mungkin kita masih menjelaskan bagian yang tadi tentang kesehatan mental. Ini mengambil contoh dari Amerika Serikat. Lalu ada perkembangan teknologi. Dua masalah penting yang menyebabkan kerumitan struktur dan keadaan masyarakat. Bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dan jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus pula bagi orang-orang yang hendak menjabatnya. Seperti tadi yang saya bilang, ketika orang itu mau menjadi sekretaris di sebuah staf kantor, mungkin dia bisa mengambil jurusan sekretaris di perkuliahannya. Begitu juga ketika dia ingin menjadi seorang guru, mungkin di perkuliahannya dia bisa mengambil jurusan guru. Karena sekarang ketika pekerjaan itu harus memiliki keterampilan yang dimilikinya. Lalu, dua masalah utama ini menimbulkan kebutuhan bagi orang-orang yang bersangkutan, terutama murid-murid di sekolah, untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai pilihan jabatan dan cara memilihnya dengan tepat. Slide berikutnya. Nah, mengenai semuanya itu, di sini kami akan menambahkan tentang kondisi moral dan keagamaan. Kenapa? Karena kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seorang individu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Kadang-kadang menilai berdasarkan nilai-nilai moral umum yang dianggapnya paling baik. Hal semacam ini kadang-kadang menimbulkan keraguan akan kepercayaan yang telah diwarisinya dari orang tua mereka. Lalu tentang kondisi sosial ekonomi. Perbedaan yang besar dalam faktor ekonomi di antara anggota kelompok campuran menimbulkan masalah yang berat. Untuk menanggulangi masalah ini, dengan sendirinya memerlukan adanya bimbingan, baik terhadap mereka yang datang dari golongan yang kurang mampu, ataupun mereka dari golongan yang sebaiknya. Mungkin kayak seperti contohnya, ya mereka bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jika mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, atau misalnya mereka ingin bekerja di kantoran tetapi mereka hanya memiliki ijazah SMA, mungkin mereka bisa membuka bisnis yang lain, tidak harus memaksakan dirinya ingin bekerja di kantoran, sedangkan syarat untuk bekerja di kantor tersebut ialah memiliki ijazah, paling tidak ialah S1. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Salah-salah kata, suara yang kurang jelas, dan hal yang lain, kami minta maaf. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 tentang landasan sosial budaya.